Sobat Glory, welcome back to Prime Talk. Sobat Glory, sudah pada tahu belum nih kalau ada mainan viral yang sangat semua orang tuh udah pasti tahu. Ya, mainannya ini nih, namanya lato-lato. Kalau belum tahu lato-lato, berarti belum viral dong ya. Tapi kayaknya semuanya sudah pada tahu nih tentang lato-lato. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, ya. Jadi di video ini kita akan membahas lebih lanjut, mengenal bersama-sama terkait dengan lato-lato. Jadi lato-lato itu sebenarnya buat apa sih? Dulunya itu seperti apa sih ya? Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, ada baiknya Sobat Glory nih tekan like, komen, dan subscribe. Serta share video ini agar banyak sekali orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Yuk, tekan sekarang. Nah, Sobat Glory, sebelum kita membahas lato-lato lebih jauh lagi, ada baiknya kita intip dulu yuk sejarahnya tentang lato-lato. Nah, jadi lato-lato ini ternyata bukan dari Indonesia. Justru lato-lato itu berasal dari Eropa dan Amerika ya. Nah, lato-lato itu juga namanya berbagai macam. Ada yang namanya nok-nok, etek-etek, tok-tok, dan katok-katok. Jadi permainan ini ada di berbagai negara dan di Indonesia dinamakan dengan lato-lato. Nah, apakah permainan ini hanya sekedar permainan? Oke, mari kita bahas. Nah, permainan ini awalnya bukanlah sebuah permainan, melainkan sebuah alat peraga di dalam ilmu fisika. Di dalam ilmu fisika ada yang namanya hukum Newton yang ketiga, di mana berbunyi seperti ini. Jika sebuah benda pertama melakukan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya terhadap benda pertama juga, tetapi arahnya berbeda. Seperti ini. Saya akan melakukan benda pertama yang warna biru terhadap benda yang kedua berwarna merah. Nah, arahnya berlawanan. Yang biru ke arah bawah dan ke arah kiri saya, dan yang merah akan memantul ke arah berlawanan. Seperti itu. Jadi seperti ini. Dan yang berikutnya adalah tumbukan lenting sempurna, di mana energi kinetiknya tidak berubah setelah adanya tumbukan atau tetap, yang dinamakan hukum kekekalan momentum. Itu saat terjadinya kapan sih? Seperti ini. Ketika dua benda ini berbenturan satu sama lain, dua benda ini akan saling menjauh atau saling menumbuk. Dan kemudian akan kembali lagi dengan gaya yang sama seperti awal. Seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Perkembangan lato-lato semakin pesat setelah masa pandemik. Semua anak kecil memainkan lato-lato mulai dari yang TK, SD, SMP, bahkan sampai yang SMA. Itu memainkan lato-lato ya. Jadi selain memainkan lato-lato, mereka juga bisa mengurangi efek dari kecanduan gadget ya. Jadi mereka yang awalnya memainkan gadget di rumah setiap hari, mereka jadi bermain lato-lato dengan tetangganya. Tidak hanya di rumah saja, jadi anak-anak yang hobi main gadget gitu. Dan itu adalah sebuah manfaat yang besar juga, karena akan menambah efek positif bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi. Sobat Glory, ternyata di sekolah global mandiri, terutama di level primary, tidak sedikit juga loh yang piawai dalam memainkan lato-lato. Penasaran nggak orangnya siapa? Kalau penasaran, mari kita lihat mereka. Mereka adalah siswa-siswa hebat yang bisa memainkan lato-lato dengan lihai. Namanya adalah Hafiz dan Rishal. Halo Sobat Glory, saya Hafiz dari 4 Marco Polo. Kalau aku namanya Rishal dari 4 Pastuci. Kali ini saya dan Rishal akan meng-share tentang lato-lato. Nah, apa sih
Aku main lato-lato karena bermain lato-lato itu menantang dan seru. Ya kan bagi kamu, Rachel? Iya, kalau aku sih kalau main lato-lato, kalau pertama kali aku sering susah karena baru pertama kali ya. Awalnya gimana sih Hafiz cara main lato-lato? Awal aku main lato-lato, saya tahu bermain lato-lato dari TikTok. Setelah aku mencoba main lato-lato tidak bisa karena saya berlatih berbulan-bulan. Saya dapat menguasai bermain lato-lato. Kalau kamu, Rachel? Kalau aku sih pertama kali aku lihat cara mainnya dari TikTok. Nah, pertama kali nyoba dulu agak susah, tapi lama-lamanya aku bisa. Sobat Glory, kalau main lato-lato harus hati-hati juga ya. Pertama-tama, ikat tali lato-lato seperti ini. Setelah itu, masukkan 2 jari ke sini. Setelah itu, di bawah 2 jarinya taruh seperti ini. Setelah itu, goyangkan sebentar, goyangkan pelan-pelan secara hati-hati. Setelah udah goyangkan dengan pelan, sekarang diayunkan dengan kencang. Glory, ini aku akan tunjukkan gaya pertama. Gaya adalah gaya biasa pertama. Kedua adalah gaya sola-sola yang tidak ada suaranya. Gaya ketiga adalah tornado. Gaya keempat adalah gaya pramuka. Gaya kelima adalah gaya kodok. Ada kodok di pinggir kali mencari makan bersama-sama. Gaya keenam adalah gaya helikopter. Sobat Glory, manfaat dari lato-lato juga ada banyak loh. Pertama, ada bisa mengurangi main gadget. Kedua, melatih kefokusan dan mengkonsentrasi. Tiga, lebih banyak interaksi dengan teman-teman. Demikian pengalaman kita bersama lato-lato. Bye. Bye Sobat Glory. Ternyata saya tidak mahir ya bermain lato-lato. Nah Sobat Glory, ternyata lato-lato bukan hanya sekedar permainan ya, ternyata banyak sekali manfaatnya. Mungkin tadi contohnya adalah melatih fokus ya. Ya seperti saya tadi berarti belum fokus nih, berarti besok saya juga harus berlatih lato-lato untuk berlatih fokus. Nah bukan hanya untuk melatih fokus ya sebenarnya, tadi juga untuk mengurangi bermain gadget dan bisa berinteraksi sosial juga dengan teman-teman yang lainnya. Dan hati-hati ketika memainkannya ya, tidak boleh asal aja, harus dengan pengawasan orang tua juga. Oke, siapa tahu nanti yang sudah mahir bisa ikut lomba lato-lato loh. Oke, pesan saya kali ini adalah dalam memainkan lato-lato harus berhati-hati. Tidak di dalam ruangan ya, kalau bisa sih di luar ruangan aja. Dan harus diawasi oleh orang tua. Serta yang terakhir ada tidak boleh dibawa ke sekolah karena Sekolah Global Mandiri Primary melarang siswa membawa lato-lato. Demikian sudah video kita kali ini. Semoga video kali ini membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk klik like, komen video ini, subscribe channel YouTube-nya, dan share video ini agar makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk mengikuti semua media sosial kami karena di situ ada banyak informasi penting, terutama preview tentang podcast selanjutnya.
Saya, Mr. Bagas, dan anak-anak hebat yang tadi undur diri. Sampai jumpa di Prime Talk berikutnya. Bye!